Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Geng remaja kabur ke sungai di Bandar Lampung saat terpergok akan tawuran. Angin puting beliung merusak belasan rumah di Kecamatan Hanakau, Lampung Barat. Ayo bang, kesini deh bang. Kelangkaan BBM jenis solar dan Pertalite di SPBU sepanjang Jalan Sumatera Lintas Barat kian parah. Kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar dan Pertalite di Kabupaten Pringsewu kian parah. Di antaranya terjadi di SPBU Fajar Isuk yang masih menyediakan solar dan Pertalite pada Selasa siang. Ratusan motor dan mobil antri untuk membelinya. Warga rela antri lama untuk mendapatkan solar dan Pertalite karena harga BBM jenis lain tidak terjangkau. Antrian mobil di SPBU mengular hingga ke Jalan Sumatera Lintas Barat. Ini solar? Antri solar, udah berapa lama? Ya tadi udah setengah jaman lebih. Setengah jam? Ya yang nanti sampai isi solar kurang lebih ya 2 jam. 2 jam? Iya 2 jam. Iya kalau nggak gitu nggak bisa dapat solar. Emang kelangkaan ini sudah berapa lama sih Bang? Udah lama itu. Sudah lama? Iya udah lama di sini juga. Tapi memang langka bener ya di Pringsewu ini? Iya langka. Warga tidak pindah ke SPBU lain karena penjualan solar dan Pertalite hanya di SPBU tertentu saja. Warga mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan ini. Harapan masyarakat ini bagaimana caranya untuk pemerintah menambah biosolar, Pertalite gitu, yang subsidi khususnya. Terutama diusahakan oleh pemerintah yang Pertamina baru ini diusahakan supaya dia ada biosolarnya. Karena kalau dia tidak ada biosolar yang model baru ini bertambah macet ya. SPBU Fajar Isuk setiap harinya dipasok 16.000 liter solar dan 8.000 liter Pertalite dari Pertamina. Kuota itu diklaim tidak berkurang, namun antrian kendaraan rutin terjadi karena tingginya daya beli masyarakat sebab di SPBU lain sering kehabisan stok solar dan Pertalite. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita yang diluncurkan Kementerian Perdagangan sulit ditemukan di pasar Bandar Lampung. Padahal minyak tersebut sebagai solusi mengatasi kenaikan harga minyak goreng yang lama terjadi. Seperti terpantau di Pasar Tugu, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung Selasa pagi. Sejumlah pedagang tidak menjualnya karena tidak mendapatkan pasokan lagi dari agen. Mereka pernah menjualnya beberapa waktu lalu dengan harga Rp14.000 per bungkus isi 1 liter. Meski minyak kita menghilang dari pasaran, namun banyak warga yang tidak mempedulikannya sebab stok minyak curah di pasar mulai banyak dan harga minyak kemasan non-subsidi sudah turun. Sebenarnya udah ada kalau minyak kita itu, cuman kan harga sama aja sama minyak yang lain. Berapa lain gitu. Berapa itu Om harganya Om? Itu 14.000 ngetengnya itu. Oh gitu. Nah, untuk minyak goreng sekarang harganya gimana Om? Kalau masih masa agak mahal sih. Kalau yang bermerek gitu. Tapi untuk sekarang ini kan beberapa pasar infonya ada yang turun nih. Kalau di pasar sini sendiri gimana Om? Lumayan sih. Ada penurunan juga? Oh gitu. Tapi untuk peminatan pembeli atau daya beli masyarakat gimana tuh Om? Kurang.
Minyak goreng dijual pedagang di Pasar Tugu, Bandar Lampung paling murah Rp14.000 per liter. Harga tertinggi Rp19.000 per liter untuk kualitas premium. Harga tersebut jauh menurun dibanding 2 bulan lalu yang tembus Rp25.000 per liter. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Harga telur ayam di sejumlah pasar Bandar Lampung naik seperti terpantau di Pasar Waihalim Selasa pagi. Harga telur kini Rp30.000 per kilogram. Harga tersebut naik Rp4.000 dibanding 4 hari lalu. Kenaikan harga telur berdampak menurunnya omset pedagang. Banyak warga yang mengurangi pembelian telur untuk menekan pengeluaran. Harga jual 30. Kemarin itu modal 28 dari sana. 28 30. Berarti itu harga tinggi atau standar, Bang? Harga tinggi. Tinggi ya. Kalau kemarin-kemarin itu berapa harganya? Ya, kemarin 28. 28. Sekarang modal 26 sekian gitu masih bisa jual. Nah, Naiknya harga telur karena stok di tingkat agen sedikit. Pasokan telur dari peternak ayam berkurang drastis karena banyak yang bangkrut, dampak kenaikan harga pakan. Sementara harganya udah naik dari 28 menjadi 29.500. 29.500 ya. Itu udah dari kapan sih Pak naik ini Pak? Kira-kira udah menjelang seminggu. Seminggu ya. Nah untuk persediaan stok sendiri gimana Pak? Stok? Ya kalau stok bisa sampai 5 ikat dalam seminggu. Para pedagang memperkirakan kenaikan harga telur akan terjadi lama, bahkan bisa naik lagi di atas Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga pakan ayam yang belum teratasi hingga wacana kenaikan harga BBM menjadi penyebab tingginya harga telur. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Bukannya prestasi gemilang, Lampung Utara justru mendapat predikat terburuk dalam penyelenggaraan pemerintahan pada 2021 dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Pemda berjanji akan membenahinya pada 2022. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Lampung Utara Ardian Saputra saat menerima kunjungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atau Ditjen Otda Kemendagri. Kunjungan itu juga sekaligus evaluasi kinerja jajaran Pemda. Pemda berjanji segera memperbaiki pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, laporan, serta evaluasi Pemda berbasis elektronik yang menjadi pokok penilaian. Langkah pertama dengan hadirnya dari Kementerian Dalam Negeri evaluasi kinerja pemerintah Lampung Utara, makanya awal ini memperbaiki dengan hadirnya dari pemerintah pusat evaluasi kinerja Kabupaten Lampung Utara. Ini langkah awal yang harus kita jalankan. Alhamdulillah sudah menuju ke arah yang lebih baik, tapi memang harus kita pahami di era yang lalu kan pandemi COVID-19 itu berdampak ke semua sektor, sehingga mau tidak mau kinerja juga terdampak karena anggaran kita alihkan untuk penanganan pandemi COVID-19 dulu, sehingga tugas-tugas yang lain terpaksa kita dahulukan dulu untuk penanganan pandemi COVID-19. Tetapi kami yakin dan percaya di bawah kepemimpinan Pak Bupati dan Wakil Bupati, kinerja Lampung Utara akan menjadi lebih baik. Dan untuk para pegawai Pemda Lampung Utara diminta segera mengejar ketertinggalan itu supaya tidak lagi mendapat predikat terburuk 2022. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.